Bab 1. Menjadi sang pangeran. Cheng Yan merasa seolah-olah ada yang ditemukan. Yang mulia, bangunlah. Cheng Yan membungkukkan kepalanya, tetapi suara yang didengarnya tidak menghilang. Malah suara itu terdengar lebih keras. Kemudian, ia merasa seseorang dengan lengan bajunya yang lembut dan menarik. Yang mulia, pangeranku. Cheng Yan segera membuka matanya. Ia tidak melihat hal-hal yang biasa ia lihat. Layar monitornya sudah tidak ada lagi. Mejanya hilang. Dan begitu juga, dinding yang ditempeli oleh post-it satu, tempelan kertas kerjanya. Lingkungannya telah berganti menjadi pemandangan yang aneh. Barisan rumah-rumah bata kecil. Lapangan bundar yang penuh sesak dengan kerumunan orang-orang. Dan tiang-tiang berbentuk pintu yang didirikan di tengah lapangan. Cheng Yan duduk di atas panggung tinggi dari seberang lapangan. Kursi yang ia duduki bukanlah kursi putar lembut biasa, tetapi kursi besi yang dingin dan keras. Yang duduk di situ adalah sekelompok orang yang memutarnya. Di antara mereka ada beberapa wanita muda yang berpakaian seperti wanita abad pertengahan seperti yang sering dilihat Cheng Yan di film-film barat, dan wanita-wanita yang sibuk cekikikan sendiri. Di mana ini? Bukankah aku sedang mengerjakan desainku? Pikiran Cheng Yan kosong, mungkin disebabkan oleh 3 hari berturut-turut bekerja lembur yang telah memaksa tubuhnya melewati batas mental dan fisik. Yang bisa diingatnya adalah ketika ia akhirnya berdebar, detak jantungnya mulai berdebar-debar tidak beraturan, dan Cheng Yan tidak menginginkan apapun selain berbaring di meja kantor untuk beristirahat sejenak. Yang mulia, mohon segera umumkan keputusan Anda. Orang yang berbicara itu adalah orang yang diam-diam menarik lengan bajunya tadi. Wajahnya sudah tua, kelihatannya berusia 50-an atau 60-an, dan pria itu mengenakan jubah putih. Pada tampilan pertama, ia memiliki sedikit kemiripan dengan Gandalf, dari film The Lord of the Rings. Apakah aku sedang bermimpi? Cheng Yan sambil berpikir sambil menjilat bibir yang kering. Keputusan apa? Cheng Yan segera mengetahuinya. Orang-orang yang berada di lapangan semua melihat ke arah tiang gantungan, sambil mengepalkan tinju mereka dan berteriak sekeras-kerasnya. Beberapa bahkan melemparkan bebatuan ke tiang gantungan. Cheng Yan hanya pernah melihat serangkaian peralatan kematian kuno dalam film. Tiang gantungan dari 2 pilar memanjang ke atas sekitar 4 meter dari bawah. Ujung atas dari 2 pilar tersebut disambungkan oleh sebuah palang, yang tertancap dengan cincin logam berkarat dan tali rami kuning tebal yang mengikatnya. Satu ujung tali terikat pada kerangka tiang gantungan, dan ujung lainnya diikatkan di sekitar leher si penjahat. Dalam mimpi yang aneh ini, Cheng Yan menyadari bahwa penglihatannya menjadi luar biasa tajam. Biasanya ia membutuhkan kacamata untuk membaca kata-kata di layar komputer, tetapi sekarang, Cheng Yan bisa melihat dengan jelas setiap detail dari tiang gantungan, yang berukuran 50 meter, tanpa kacamatanya. Penjahat itu berkerudung dan lengannya diikat di belakang punggung. Pakaian abu-abu lusuhnya mirip dengan sepotong kain lap. Tubuhnya sangat kurus hingga pergelangan kakinya, satu-satunya bagian dari tubuhnya yang terlihat, seperti kakinya bisa patah hanya dengan mencubitnya. Dadanya yang membusung terlihat dari kejauhan yang memberikan tanda bahwa penjahat itu adalah seorang wanita. Wanita itu kedinginan-kedinginan karena tiupan angin dingin, namun ia terlihat berusaha keras untuk mempertahankan postur tubuhnya dengan tegak. Baiklah kalau begitu, pikir Cheng Yan pada dirinya sendiri. Tepatnya kejahatan apa yang dilakukan wanita ini sehingga banyak orang menunggu dengan gusar agar ia dieksekusi. Saat Cheng Yan merenung, kenangan tiba-tiba datang memenuhi pikiran, dan jawaban atas pertanyaannya tiba-tiba muncul di depannya. Ingatan Cheng Yan muncul, seolah-olah ingatannya baru saja kembali dan ia menyadari penyebab situasi tersebut, dan jawaban atas pertanyaannya, pada waktu yang hampir bersamaan. Wanita ini adalah seorang penyihir. Penyihir adalah orang-orang yang jatuh ke dalam godaan iblis dan merupakan penjelmaan dari segala bentuk ketidaksucian. Yang mulia, si Gandalf, mendesak Cheng Yan dengan hati-hati. Cheng Yan melirik lelaki tua itu. Oh, sebenarnya, pria ini bernama Barov dan bukan Gandalf. Pria ini adalah asisten Menteri Keuangan, dan dikirim ke sini untuk membantu Cheng Yan dalam urusan pemerintahan. Sedangkan diriku sendiri, aku adalah pangeran keempat kerajaan Grey Castle, yang bernama Roland. Dan aku bertanggung jawab atas wilayah yang disebut kota perbatasan ini. Penduduk yang menangkap dan menyeret si penyihir, dan segera membawanya ke kantor polisi. Tidak, ini adalah pengadilan. Surat perintah untuk menulis penyihir biasanya dikeluarkan oleh bangsawan atau uskup setempat, yang, dalam hal ini, berarti dilakukan oleh saya sendiri. Ingatan Cheng Yan menjawab setiap pertanyaan yang berputar di pikiran. Seolah-olah ingatan ini berasal dari pengalaman pribadinya, daripada pengetahuan yang didapat dari banyaknya buku yang dibacanya. Hal ini membuat Cheng Yan bingung. Mimpi tidak bisa sedetail ini. Karena itu apakah ini bukan mimpi? Mungkinkah aku telah kembali ke masa lalu ke zaman kegelapan di Eropa abad pertengahan dan menjadi Roland? Apakah aku telah berubah dari seorang arsitek biasa menjadi seorang pangeran yang sombong?
Meskipun bagian dari wilayah ini tampak tandus dan terbelakang, dan saya belum pernah melihat nama Kerajaan Grey Castle dalam buku sejarah manapun. Nah, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Saya akan menyampaikan pertanyaan tentang bagaimana sesuatu yang secara ilmiah tidak mungkin terjadi seperti perjalanan waktu semacam ini. Saat ini, aku harus mengakhiri pertunjukan sirkus ini. Sebelum peradaban umum, ada suatu hal yang untuk menyalahkan bencana alam dan semua kejadian yang terjadi kepada para penyihir yang tertidur ini. Tetapi Cheng Yan tidak dapat menerima bahwa mereka harus dieksekusi juga untuk memuaskan keinginan jahat para penonton. Cheng Yan meraih surat perintah tertulis resmi dari tangan Barov, melemparkannya ke lantai, merentangkan lengan dan berkata dengan lesu, "Saya lelah. Keputusannya akan ditunda ke hari lain. Pengadilan dibubarkan." Cheng Yan bukan bertindak sembarangan atau tanpa berpikir panjang. Sebaliknya, tindakan Cheng Yan sesuai dengan ingatannya tentang cara pangeran berperilaku, dan semua yang dilakukannya adalah menghidupkan kembali perilaku tersebut dengan sengaja. Pangeran keempat, Roland, memang seorang yang kacau dan keji, dan melakukan apapun yang diinginkan sesuai keinginan hatinya. Tentu saja, mustahil bagi seorang pangeran berusia 20 tahun yang pemberontak untuk berperilaku baik. Para anggota dewan terhormat yang duduk di belakangnya tidak terkejut, tetapi seorang lelaki jangkung yang mengenakan baju zirah berdiri dan mulai berdebat. "Yang mulia, ini bukan lelucon. Semua penyihir harus dihukum mati segera setelah diidentifikasi. Atau apakah yang bisa kita lakukan jika penyihir lainnya berusaha menyelamatkannya? Gereja akan campur tangan jika mereka mengetahui hal ini." Tartar Lanis, pria tampan ini adalah pemimpin pasukan kesatriaku. Cheng Yan mengerutkan kening dan menjawab, "Kenapa? Apakah kamu takut?" Suaranya, yang penuh kedengarannya, terdengar biasa. Bagaimana mungkin seorang lelaki, yang lengannya lebih besar dari ukuran tubuh orang normal, khawatir tentang penyihir yang masuk ke penjara kita? Apakah kamu berpikir bahwa penyihir sungguh-sungguh jelmaan iblis? Bukankah kita lebih baik menangkap beberapa penyihir lagi? Karena Carter tidak merespon, Cheng Yan memberi isyarat kepada penjaga pribadinya dan ia melangkah pergi. Carter terdiam sejenak sebelum memutuskan untuk menyusul para penjaga dan berjalan di samping Pangeran Roland. Para bangsawan lainnya berdiri dan memberi hormat kepada pangeran, tetapi Cheng Yan bisa melihat penghinaan dan ejekan di mata mereka. Kembali ke kastil, yang dianggap sebagai istana di wilayah selatan kota perbatasan. Ia memerintahkan pengawalnya untuk menghalau asisten menteri yang panik itu sehingga Cheng Yan sendiri akhirnya bisa beristirahat sejenak. Sebagai orang yang biasanya menghabiskan 90% waktunya duduk di depan komputer, Cheng Yan telah mengalahkan dirinya sendiri dengan berbicara di depan begitu banyak penonton. Dengan menggunakan ingatan yang baru diperolehnya, Cheng Yan menemukan kamar tidurnya sendiri, dan kemudian duduk di tempat tidur untuk beristirahat sampai detak jantungnya kembali normal. Saat ini, hal yang paling penting adalah memperjelas situasi bagi dirinya sendiri. Mengapa pangeran sepertiku tidak tinggal dengan nyaman di kota raja, tetapi malah berada di daerah yang terpencil ini? Jawabannya tiba-tiba muncul dan membuatnya ternganga. Roland Wimbledon dikirim ke sini untuk bersaing memperebutkan tahta. Semuanya berawal ketika Raja Kerajaan Grey Castle, Wimbledon III, memproklamirkan, pewaris dari kerajaan ini tidak akan didasarkan pada usia, tetapi sebaliknya, berdasarkan kemampuan dalam memerintah. Raja kemudian mengirim putra dan putrinya untuk memerintah wilayah yang berbeda, dan setelah 5 tahun kemudian, Raja akan memutuskan penerus tahta berdasarkan tingkat keberhasilan dari pemerintahan mereka. Meskipun ide-ide meritokrasi dan kesetaraan gender terdengar progresif dan futuristik, hal ini sulit diterapkan dalam kenyataan. Siapa yang bisa menjamin bahwa masing-masing dari kelima anak raja itu akan menghadapi situasi dan kondisi yang sama? Lagi pula, ini bukan sekedar permainan strategi semata. Menurut pengetahuan baru yang dimiliki Cheng Yan, pangeran kedua diberikan wilayah yang jauh lebih baik daripada miliknya di kota perbatasan. Bahkan, di antara mereka berlima, tidak ada yang memiliki tempat seburuk kota perbatasan, dan dengan demikian Cheng Yan memiliki wilayah yang terburuk. Ditambah lagi, ia bertanya-tanya bagaimana tingkat pemerintahan mereka akan dinilai nantinya. Apakah berdasarkan populasi, berdasarkan kekuatan militer, berdasarkan kedudukan ekonomi? Raja Wimbledon ketiga tidak menyebutkan kriterianya. Ia juga tidak membatasi sedikit pun metode kompetisi yang akan mereka jalankan. Jika seseorang dari mereka diam-diam membunuh anak raja yang lain, apa yang akan raja lakukan? Akankah sang ratu hanya berdiri dan menonton ketika anak-anaknya saling membunuh? Tunggu dulu, Cheng Yan berhati-hati mengingat ingatannya yang lain. Benar, berita buruk lainnya adalah bahwa ratu telah meninggal 5 tahun yang lalu. Cheng Yan menghela nafas. Ini jelas merupakan masa terburuk dan tergelap selama zaman feodalisme. Dari cara orang-orang yang ingin membunuh penyihir secara sembarangan sudah cukup untuk memberinya beberapa buah petunjuk. Namun, bahkan jika Cheng Yan tidak berhasil mendapatkan tahta tersebut, ia akan selamanya menjadi pangeran Grey Castle, dan akan menjadi penguasa dunia selama hidupnya.
Selanjutnya, jadi bagaimana jika aku yang menjadi raja? Tidak akan ada internet atau kenyamanan lain seperti di peradaban modern. Seperti penduduk setempat, satu-satunya hal menyenangkan yang akan aku lakukan adalah membakar para penyihir. Dan tinggal di kota di mana semua hal kotor dikeluarkan dan dibuang di sini di mana saja dan kapan saja. Tidakkah akhirnya aku akan mati juga terkena wabah hitam? Cheng Yan berusaha menepis pikirannya yang kacau dan berjalan ke cermin kamar tidurnya. Pria yang menatapnya di cermin memiliki rambut berwarna abu-abu terang, yang merupakan ciri khas keluarga kerajaan. Meskipun fitur wajahnya biasa-biasa saja, wajahnya tidak memiliki bentuk yang sempurna dan sepertinya tidak cocok untuk seorang keturunan. Cheng Yan berusaha menepis pikirannya yang kacau dan berjalan ke cermin kamar tidurnya. Pria yang menatapnya di cermin memiliki rambut berwarna abu-abu terang, yang merupakan ciri khas keluarga kerajaan. Wajahnya yang menunjukkan bahwa ia bukan orang yang rajin berolahraga. Cheng Yan berusaha mengingat kembali dari ingatan barunya bahwa selama ini ia tidak tertarik untuk menikmati minuman keras ataupun bermain dengan para wanita. Cheng Yan memang memiliki beberapa hubungan dengan para wanita saat berada di kota raja, dan semua itu dilakukan secara suka sama suka. Cheng Yan tidak pernah memaksa seorang wanita untuk menjalin perselingkuhan dengannya. Cheng Yan juga menemukan sebuah alasan yang masuk akal yang mungkin dapat membuatnya sepanjang perjalanan waktu. Karena perusahaan tempatnya bekerja sedang berusaha sangat keras untuk membuat kemajuan dalam sebuah proyek, atasannya telah mengatur sistem lembur kerja untuk Cheng Yan yang dapat menyebabkan dirinya meninggal karena kelelahan yang sangat-sangat. Korban dari kasus-kasus semacam ini biasanya adalah pembuat kode, insinyur mekanik, dan para programmer. Lupakan saja, tidak peduli bagaimana caranya. Setidaknya sekarang aku memiliki kehidupan lain yang setara dengan kehidupanku yang lama, dan karena itu aku tidak boleh terlalu banyak mengeluh. Cheng Yan merasa bijaksana dengan kenyataan bahwa ia mungkin akan membiasakan diri dengan kehidupan ini selanjutnya. Tetapi untuk saat ini, misi utamanya adalah bertindak semirip mungkin seperti Pangeran Roland dan jangan sampai ada pihak yang mengetahui hal ini. Jika tidak, orang-orang mungkin akan berpikir bahwa iblis telah merasuki Pangeran Roland yang asli, dan mereka akan segera membakarnya di tiang pancang. Jadi, yang terpenting adalah, hiduplah dengan sebaik-baiknya. Cheng Yan menarik napas dalam-dalam, dan berbisik ke cermin. Mulai sekarang, akulah Pangeran Roland.